Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak IIS? Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang pemetaan. Lalu yang terakhir kita juga sudah membahas tentang penginderaan jauh. Nah, kemarin kita sudah menggunakan Google Earth kan ketika bertemu di Meet. Oke, sekarang Ustadz akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan pemetaan dan juga penginderaan jauh, yaitu ada SIG, Sistem Informasi Geografis. Kita akan membahas tentang SIG. Nah, SIG ini dia itu dengan pemetaan dan juga penginderaan jauh itu saling berhubungan. Nah, seperti apa SIG itu atau Sistem Informasi Geografis itu? Makanan apa nih kira-kira SIG ini? Kemarin kita sudah pusing-pusing ya membahas tentang pemetaan, kemudian penginderaan jauh. Sekarang muncul lagi ada SIG. Nah, ini subbab terakhir di KD 3.2 anak-anak. Baik, simak terus video Ustadz. Kita akan membahas materi tentang sistem informasi geografis. Sebelumnya disimak dulu ya peta konsep dari Ustadz. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita harus ketahui dulu bahwa SIG itu biasanya digunakan untuk menganalisis permasalahan geografi. Nah, permasalahan geografi ini dia itu berbasis data ya. Jadi harus ada datanya ketika kita ingin mengolah atau menganalisis permasalahan geografi. Harus ada datanya. Jadi dia ini berbasis data. Nah, datanya itu seperti apa? Misal permasalahan geografi banjir. Otomatis kita akan membutuhkan data-data curah hujan seperti itu. Nah, data curah hujan itulah yang akan kita olah ya. Jadi banjir itu tidak semata-mata kita lihat, oh di sini ada banjir. Nah, banjir nih kedalaman sekian. Nah, itu masih kurang. Jadi banyak datanya. Jadi dicari apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya banjir itu. Nah, salah satunya kan curah hujan. Nah, itu kita harus ada datanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana data tersebut di dalam permasalahan geografi? Setelah data-data kita dapat, nah, kita itu harus memiliki pemikiran atau pola pikir secara keruangan. Nah, itu yang biasa kita kenal dengan spatial thinking. Nah, di geografi itu pola pikir keruangan itu sangat penting sekali untuk menganalisis semua permasalahan geografi. Nah, contohnya seperti apa cara berpikir keruangan itu? Nah, simpelnya itu seperti di mana sih terjadinya banjir. Itu kan sudah termasuk spatial thinking di dalam geografi seperti itu. Di SIG itu ini semua harus kita gunakan. Ada data, kemudian dianalisis, diolah dengan cara pola pikir secara keruangan seperti itu. Jadi dia menggunakan konsep ya, menggunakan konsep lokasi. Masih ingat kan konsep lokasi itu seperti apa? Nah, dia menggunakan konsep lokasi. Contohnya, oke, kita langsung ke contohnya. Misal di bidang kesehatan nih yang lagi hitsnya sekarang, yang membuat kita harus berdiam diri di rumah. Nah, itu adalah COVID-19 ya. Kita ambil contoh COVID-19. Nah, di COVID-19 ini pasien-pasien yang positif ya, pasien yang positif ini di tracing atau dilacak kemana saja riwayat perjalanannya, terus kontak dengan siapa saja, tertular oleh siapa, atau apakah dia menularkan ke orang lain. Nah, itu konsep lokasinya itu di situ. Jadi kita men-tracing ya pasien-pasien positif COVID-19 ini, di tracing atau dilacak riwayat perjalanannya. Itu fungsinya apa? Fungsinya ya ini untuk memutus rantai penularan. Nah, jadi pemerintah itu men-tracing riwayat perjalanan pasien COVID-19 ini dan kontaknya dengan siapa saja. Nah, itu fungsinya itu untuk memutus rantai penularan. Nah, adanya tracing inilah yang membuat kita itu tahu, oh di kota A, semisal di kota A pasien positif COVID-nya itu sangat banyak. Kota A pasien positifnya sangat banyak. Kemudian di kota B juga banyak, sehingga kota A dan kota B melakukan PSBB. Nah, seperti itu. Nah, itu ini termasuk konsep
cara berpikir kita konsep lokasi ya. Jadi kita melacak riwayat perjalanannya si pasien yang positif ini, kemudian dia kontaknya dengan siapa saja nih. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita hanya melihat jumlah pasien positifnya setiap hari hanya menambah sekian-sekian, peningkatannya sekian persen. Nah, itu dengan data tersebut kita tidak cukup. Nah, tidak cukup untuk menganalisis bagaimana sih persebaran pasien COVID-nya ini. Nah, di geografi kan yang dibutuhkan itu persebaran COVID-19-nya ini di Indonesia itu di mana aja, di kota apa aja. Nah, di sistem SIG itu yang dibutuhkan itu adalah itu, jadi persebarannya. Kayak kita harus tahu nih riwayat perjalanannya si pasien positif yang positif itu, kemudian kontaknya dengan siapa saja. Nah, ini nanti dia akan menghasilkan persebaran dari COVID-19 di Indonesia semisalnya. Jadi seperti itu. Nah, di kasus COVID-19 ini bagaimana sih perannya si SIG ini? Ya, perannya si SIG ini. Oke. Tadi kita semisal sudah mendapatkan data-data tentang COVID-19 seperti riwayat perjalanan orang yang positif, kemudian jumlah pasien positifnya berapa, ODP-nya berapa, PDP-nya berapa. Nah, itu kan merupakan sebuah data. Ya, data tersebut kemudian dipikir atau dianalisis dengan menggunakan pemikiran keruangan atau spatial thinking tadi. Di mana peran SIG? Peran SIG itu ada di sini, anak-anak. Perannya itu ada di sini. Perannya di sini ya. Dia itu berperan untuk mengolah data ini tadi. Peran SIG itu untuk mengolah si data ini tadi. Dia mengolah data ini tadi. Nah, ketika data sudah didapat, kemudian diolah oleh SIG dan kita analisis dengan menggunakan pemikiran keruangan atau spatial thinking ya. Jadi peran SIG itu mengolah datanya ini. Ya, dia membantu untuk mengolah datanya. Nah, itulah perannya SIG sehingga didapatkan tadi peta persebaran pasien COVID-19. Nah, kalau kalian lihat di webnya pemerintah kan ada tuh persebarannya yang paling banyak di kota mana, yang biasanya berwarna merah itu kan pasien positifnya lebih banyak gitu. Nah, itu salah satu penerapan konsep SIG ini, anak-anak. Oke, jika belum paham SIG itu apa, nah sini Ustadz berikan pengertian secara harfiahnya. Jadi SIG itu adalah segala informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah ya, segala informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah itu pengertian SIG secara harfiahnya. Nah, dari pengertian itu apa sih kewajibannya SIG itu ya? Nah, jadi kewajiban SIG itu untuk membuat, kemudian mengatur, menganalisis dan menampilkan data spasial yang telah kita dapatkan tadi. Nah, itu ya, jadi kewajibannya SIG itu adalah membuat, mengatur, menganalisis dan menampilkan data spasial yang kita dapat tadi. Oke, tadi kita sudah mengulas sedikit ya pengertian tentang SIG. Jadi sekarang kita bahas dulu nih, apa sih aplikasi penerapannya SIG itu? Untuk apa sih si SIG ini? Ya, untuk apa sih SIG ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, nah sini Ustadz punya peta konsep. Yang pertama, SIG itu sangat membantu di bidang pemasaran. Jadi ketika kita ingin mempromosikan produk ya, kita ingin mempromosikan sebuah produk. Nah, misal Ustadz ambil contoh produknya wedang jahe semisal. Nah, wedang jahe itu kan fungsinya untuk kalau kita minum kan tubuh itu kan jadi hangat ya. Nah, itu cocoknya itu di wilayah pegunungan. Nah, kalau kita melihat SIG itu dengan menggunakan SIG kita jadi tahu, oh, wedang jahe ini
sangat cocok itu untuk masyarakat dataran tinggi misal. Nah, jadi kita buat pemasarannya itu untuk masyarakat dataran tinggi seperti itu. Nah, ini kalau yang penerapan aplikasinya SIG di bidang pemasaran. Kemudian kita lanjut di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, oke. Di bidang kesehatan kita dengan menggunakan SIG kita juga akan mengetahui bagaimana penyebaran sebuah penyakit. Contohnya COVID-19 tadi yang kita sudah bahas di depan. Contohnya itu adalah COVID-19 ya. Kita menjadi tahu penyebaran penyakitnya itu. Nah, kemudian selain itu kita juga tahu di mana aja sih fasilitas kesehatannya mungkin yang terdekat. Nah, seperti itu. Ya, kita jadi tahu persebaran fasilitas kesehatan. Misal, nah itu peran atau penerapan SIG di bidang kesehatan. Kemudian kalau di bidang ekonomi anak-anak. Nah, di bidang ekonomi kita jadi tahu kan dengan melihat SIG ya. Dengan kita melihat menganalisis dengan menggunakan SIG ini di bidang ekonomi kita lebih mudah untuk menentukan lokasi bisnis. Misal kita ingin membuat sebuah rumah makan, restoran. Kita cari di mana sih kira-kira agar restoran ini cepat laku gitu. Ramai itu kira-kira tempatnya di mana? Apakah di pinggir jalan raya atau mendekati daerah wisata. Nah, seperti itu. Kita lebih mudah untuk menentukan lokasi bisnis. Kemudian di bidang industri. Nah, ini SIG juga digunakan di bidang industri anak. Contohnya nih, di bidang industri itu kita itu bisa mendistribusikan sebuah bahan baku. Nah, jadi ketika industri itu mengambil bahan baku dengan menggunakan SIG ya, dengan melihat atau menganalisis dengan menggunakan SIG. Nah, para pelaku industri itu tahu, oh jadi agar biaya pengiriman saya lebih murah dan tidak menghabiskan biaya, nah itu harus lewat jalan ini. Nah, biar agar tidak memutar, menghemat biaya, seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan SIG ini kita di bidang industri itu jadi lebih mudah menentukan distribusi bahan baku yang hemat biaya, semisal. Nah, kemudian yang kedua ada pembuangan limbah. Nah, kalau di industri kan limbahnya itu kan tidak dibuang sembarangan kan. Soalnya ada limbah yang memang berbahaya untuk kehidupan manusia ataupun juga bisa merusak ekosistem atau lingkungan. Nah, jadi pembuangan limbahnya itu juga dilihat dengan menggunakan konsep SIG ini. Nah, jadi apakah tempat pembuangan limbahnya itu berdekatan dengan pemukiman? Nah, apakah pembuangan limbahnya itu nanti merusak lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, itulah peran SIG di bidang industri. Kemudian di bidang cuaca dan klimatologi ya. Nah, biasanya nih BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu biasanya menggunakan SIG itu untuk mengetahui cuaca dan klimatologinya di Indonesia. Semisal bagaimana sih ketika kita menggunakan SIG? Nah, jadi untuk mengetahui cuaca dan klimatologinya kita akan mendapatkan persebaran curah hujan. Semisal persebaran curah hujan ini didapat dengan menggunakan analisis SIG ya. Diolah datanya dengan menggunakan komputer, dia akan data-data dari citra ya, dari citra satelit. Nah, itu diolah dengan menggunakan SIG ini sehingga kita akan mengetahui persebaran curah hujan semisal. Kemudian ada kelembaban udara. Nah, itu untuk yang cuaca dan klimatologi. Oke, sekarang di bidang kehutanan dengan menggunakan SIG kita dapat mengetahui atau kita juga dapat memantau penebangan liar nih, semisal penebangan liar. Jadi hutan-hutan mana saja yang sudah gundul dan hutan-hutan mana saja yang harus direboisasi. Nah, itu bisa kita menggunakan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Kemudian di bidang kebencanaan anak-anak, di bidang kebencanaan kita jadi tahu semisal daerah mana yang merupakan daerah rawan bencana, semisal daerah rawan bencana banjir, kemudian longsor ataupun gunung meletus. Nah, itu bisa digunakan konsep SIG ini. Selain kita mengetahui daerah rawan bencana, kita juga lebih mudah untuk membuat mitigasi bencananya ya, misal jalur evakuasi gitu.
Nah, jalur evakuasi itu bisa kita buat dengan menggunakan SIG nih anak. Seperti itu. Oke, untuk yang penerapan selanjutnya. Nah, ini nih penerapan selanjutnya nih, ada tata ruang, di bidang tata ruang. Ya, tata ruang ini dengan menggunakan SIG kita semisal ingin menentukan daerah lokasi permukiman. Nah, apakah lahannya itu cocok digunakan untuk permukiman, apakah ada berdekatan dengan hutan, semisal hutan yang banyak binatang liarnya, seperti itu. Apakah dia di dekat daerah industri. Nah, seperti itulah kita menggunakan SIG di dalam bidang tata ruang untuk menentukan lokasi permukiman. Kemudian kita juga bisa menentukan pusat kegiatan. Nah, semisal pusat kegiatan ekonomi, di mana terdapat mall, semisal. Kemudian di terletaknya pusat pemerintahannya. Nah, seperti itu. Nah, SIG itu perannya itu atau penerapannya seperti itu. Nah, sampai sini sudah memiliki gambaran kan tentang SIG. Jadi seperti inilah aplikasi terapan dari SIG. Selanjutnya, seperti apa sih pengertian SIG itu? Oke, simak terus video Ustadz. Nah, bagaimana, sudah memiliki gambaran kan tentang penggunaan SIG ini? Sudah? Baik, Ustadz akan memberikan definisinya dulu, definisi tentang sistem informasi geografis. Meskipun tadi sudah Ustadz bahas ya, tapi di peta konsep Ustadz itu masih definisi secara umum. Nah, bagaimana sih atau apa sih SIG itu? SIG adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang mengacu pada lokasi geografis untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, diingat-ingat bahwa sistem informasi itu ya SIG ini dia menggunakan komputer, sistem informasi yang menggunakan komputer. Nah, untuk mendapatkan, kemudian mengolah, menganalisis, dan menyajikan sebuah data yang mengacu pada lokasi geografis. Nah, di peta konsep tadi Ustadz sudah bahas kan tentang di dalam SIG ini kita harus memiliki pemikiran keruangan atau spatial thinking. Nah, dia mengacu pada konsep lokasi. Nah, seperti itulah SIG ya. Mengacu pada lokasi geografis untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam kita ingin memecahkan suatu masalah geografi ya, permasalahan geografi, kita menggunakan SIG ini untuk pengambilan keputusannya. Jadi lebih mudah untuk mengambil keputusannya. Oke, kita lanjut. Keunggulan penerapan SIG. Yang pertama, analisis data lebih efisien, anak-anak. Kalau kita menggunakan komputer kan, kita mendapatkan data-data berupa peta, penginderaan jauh, ya, citra satelit seperti itu. Nah, itu menganalisis datanya itu lebih efisien menggunakan SIG. Nah, dari data-data yang kita peroleh tadi, kita bisa menggabungkannya, anak-anak. Kita bisa menggabungkannya di dalam SIG ini. Ya, jadi dia lebih efisien. Nah, kemudian yang kedua, pembaruan data lebih cepat. Nah, kalau di komputer, kita menggunakan komputer ya, SIG ini untuk memasukkan data ataupun mengganti data, mengcopy data, nah itu kan lebih mudah sekali ya. Jadi pembaruan datanya itu lebih cepat, berbeda kalau kita semisal menggambar peta manual nih, seperti tugas kalian di bab pemetaan menggambar peta. Nah, itu sebenarnya SIG ini dia bisa lebih cepat. Kita tidak membuat peta secara manual, tapi kita melakukan pembuatan peta menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di SIG. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, biayanya itu lebih murah. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan SIG, kita bisa meminimalisir untuk observasi langsung ke lapangan. Ya, tidak harus observasi secara terus-menerus ke lapangan. Nah, mungkin observasi memang butuh ya untuk mendapatkan data-data dukungan, tapi tidak secara terus-menerus karena data-data yang lain bisa kita dapatkan melalui citra satelit ataupun peta yang kita olah melalui sistem informasi geografi. Dan jadi kita bisa mengirit biaya atau menghemat biaya di observasi ke lapangannya seperti itu. Nah, kemudian keunggulannya yang keempat itu dia SIG ini bisa mempercepat pengambilan keputusan. Kenapa? Semua dari data yang kita peroleh
mulai dari kita masukkan, kemudian kita hasilkan sebuah data baru, kita olah. Nah, itu dengan menggunakan SIG ini sangat cepat sekali anak-anak prosesnya. Sangat cepat sekali. Nah, karena prosesnya sangat cepat, nah, analisis dan keputusan yang akan kita ambil untuk memecahkan permasalahan geografi itu juga lebih cepat seperti itu. Jadi kita kerjanya itu lebih dipermudah. Sudah mudah, cepat, hasilnya pun juga akurat. Nah, itu sekarang SIG ini sangat membantu sekali ya. Sangat digunakan di semua bidang anak-anak. SIG ini digunakan semua bidang. Nah, yang kita kemarin pelajari penggunaan Google Earth ya, Google Earth yang sudah Ustadz tunjukkan minggu lalu. Nah, itu adalah aplikasinya SIG anak-anak. Nah, seperti itu juga termasuk aplikasinya SIG. Kemudian ada lagi ArcGIS. ArcGIS itu bisa untuk membuat peta anak. Peta yang pernah Ustadz tunjukkan untuk tugas kalian. Nah, itu pembuatannya itu melalui ArcGIS. Nah, ArcGIS itu adalah aplikasinya SIG anak-anak. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada apa saja sih di SIG itu? Di SIG ini anak-anak, SIG juga memiliki subsistem. Bagaimana sih subsistemnya SIG itu? Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan SIG dalam menganalisis suatu permasalahan geografi, nah, kita kan butuh data nih. Kita butuh data seperti peta, citra, dan lain sebagainya. Nah, itu dia masuk ke dalam data input. Bisa kalian lihat di sebelah kiri Ustadz. Nah, ini ada data input. Data input itu data-data yang kita peroleh dari peta ataupun dari citra satelit. Nah, kita masukkan. Nah, jadi kita memasukkan data. Data input itu artinya memasukkan data. Kemudian setelah data dimasukkan ada data manajemen yang di bawah ya. Data manajemen. Nah, kita mengorganisasikan data-data yang sudah kita masuk untuk kita proses melalui SIG. Nah, kemudian setelah data manajemen lalu ada manipulasi data dan analisis. Nah, manipulasi data, kita memanipulasi data, kita mengedit atau mengubah sebuah data yang sudah kita peroleh tadi dengan menggunakan sistem SIG, baik menggunakan ArcGIS atau ENVI atau aplikasi-aplikasi SIG lainnya. Kemudian kita analisis sehingga memunculkan data baru. Nah, data output ini adalah data baru yang telah kita analisis dan telah kita proses dengan menggunakan SIG. Seperti itu anak-anak subsistemnya. Oke, kita bahas satu-satu lagi. Nah, yang pertama ada subsistem masukan atau input anak-anak. Pada subsistem ini dia bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan data atribut. Nah, untuk penjelasan data spasial dan atribut itu di buku sudah dijelaskan secara jelas dan juga panjang. Di sini Ustadz jelaskan singkat saja. Mempersiapkan data spasial dan data atribut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data spasial? Apa sih yang dimaksud dengan data atribut? Coba dilihat bukunya. Ya, data spasial di dalam SIG itu anak-anak, dia berhubungan dengan kenampakan permukaan buminya. Ya, data-data yang kita peroleh dari peta ataupun citra, nah itu namanya data spasial. Di dalam SIG dia berhubungan dengan garis-garis koordinat. Nah, seperti itulah data spasial atau data keruangan. Nah, keruangan kan bagaimana kenampakan bumi yang mungkin kita menganalisis bencana banjir di kota Surabaya nih. Nah, kita data spasialnya kita butuh peta curah hujannya Surabaya atau citra-citra satelitnya yang berhubungan dengan faktor-faktor terjadinya banjir di kota Surabaya. Nah, itu semua adalah data spasial anak-anak. Nah, kemudian kalau data atribut, nah, data atribut ini dia berhubungan dengan penjelasan-penjelasan dari data spasialnya. Nah, data atribut ini berisi tentang penjelasan-penjelasan dari data spasial. Seperti itu. Setelah kita peroleh data spasial dan data atribut, nah ini di dalam SIG ini data-data ini dia bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransportasikan ke dalam format-format data yang dibutuhkan oleh SIG. Jadi data-data yang dibutuhkan oleh SIG kita kumpulkan, nah kita masukkan ke dalam komputer atau aplikasi dari SIG tadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses subsistem masukan atau input. Oke. Data spasial tadi anak-anak itu
dibagi menjadi dua, ada data raster dan juga data vektor. Bisa kalian lihat penjelasannya di sebelah kiri Ustadz. Nah, kalau data raster ya, data raster ini dia berhubungan dengan keruangan permukaan bumi, ya, berhubungan dengan keruangan permukaan bumi. Dia berhubungan langsung dengan citra, ya, citra ataupun foto udara seperti itu. Nah, data raster ini anak-anak yang akan tampil di aplikasi SIG itu, ya seperti ArcGIS lah, semisal nanti ArcGIS ini kita bisa menggunakan Google Earth. Nah, kita bisa menggunakan Google Earth untuk membuat sebuah peta. Nah, Google Earth-nya itu kan berupa gambaran permukaan bumi. Nah, seperti itulah data rasternya itu adalah gambarannya itu atau Google Earth-nya itu. Ya, dia ini berhubungan dengan kenampakan alam aslinya seperti itu, data raster. Kemudian kita masuk ke data vektor. Kalau data vektor dia berhubungan dengan titik, garis atau area yang berbentuk poligon, ya. Titik, garis atau area berbentuk poligon. Nah, contohnya apa Ustadz? Contohnya kalau kita lihat peta administrasi ya, peta administrasi kabupaten A misalnya, itu kan ada batas-batas kecamatannya tuh. Nah, garis-garis batasnya itu adalah data vektornya, anak-anak. Itu adalah data vektornya. Bisa juga rancangan pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan itu dia menggunakan data vektor karena menggunakan garis kan. Nah, seperti itu ya. Jadi tahu ya bedanya kalau data raster dia berhubungan dengan keruangan permukaan bumi. Ya, berhubungan dengan keruangan permukaan bumi yang didapat dari citra satelit ataupun foto udara, contohnya dari Google Earth. Nah, kalau data vektor dia berhubungan dengan titik, garis atau area yang berbentuk poligon. Nah, seperti tadi peta administrasi. Nah, batas-batas perkecamatan yang tadi kan menggunakan garis-garis ya. Itu adalah data vektor. Nah, seperti itulah perbedaan data raster dan juga data vektor. Sekarang kita masuk ke subsistem manajemen. Subsistem manajemen ya, di sistem manajemen ini fungsinya itu untuk mengorganisasikan data-data yang sudah masuk seperti data spasial dan juga data atribut. Nah, dia fungsinya untuk mengorganisasikan, menjadikan sebuah basis data ya. Biasanya itu dikumpulkan agar data-data yang sudah kita masukkan itu mudah kita edit, kita save atau kita ambil lagi, kita update. Nah, seperti itulah fungsinya. Kenapa data-data yang sudah kita input tadi harus kita lakukan pengorganisasian di subsistem manajemen. Selanjutnya ada subsistem manipulasi dan analisis. Perlu kalian ketahui anak-anak ya, perlu kalian ketahui bahwa subsistem manipulasi dan analisis ini adalah subsistem yang paling penting loh di dalam SIG ya, subsistem paling penting. Nah, kenapa kok penting Ustadz? Subsistem ini manipulasi ini ya, kita bahas manipulasinya dulu. Nah, manipulasinya itu yang dimaksud adalah bagaimana kita mengedit atau mengubah ya, mengubah semua data-data yang kita butuhkan di dalam SIG. Tadi Ustadz ambil contoh, kita menggunakan aplikasi ArcGIS ya, peta Ustadz tadi. Yang peta Ustadz yang minggu lalu kan itu peta penggunaan lahan di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen. Nah, Ustadz sana meneliti penggunaan lahannya. Peta Ustadz kan merupakan peta penggunaan lahan. Nah, di manipulasi ini Ustadz dulu itu menggunakan citra miliknya satelit Landsat anak-anak. Ya, seperti tampilannya Google Earth. Nah, kenampakan aslinya. Nah, di Ustadz manipulasi, Ustadz bikin bagian sawah Ustadz digitasi namanya. Ustadz beri warna hijau. Nah, itu adalah manipulasi atau mengubah data-data yang sudah kita masukkan ke dalam komputer anak-anak. Kemudian setelah kita manipulasi, lalu data-data itu kita analisis. Nah, oke, setelah kita manipulasi dan juga kita analisis, nah selesai sudah ya data-data yang tadi, kemudian ada subsistem output. Subsistem output ini adalah hasil dari data yang kalian buat, yang kalian manipulasi ataupun kalian analisis di dalam aplikasi-aplikasi SIG ya, sistem informasi geografis. Nah, seperti apa outputnya? Bisa hard copy. Hard copy itu yang semisal peta ya, peta cetakan gitu. Nah, cetakan kita cetak, kita print out. Nah, itu kan hard copy. Kemudian kalau soft copy kan yang
Ustadz share kemarin di Google Classroom, contoh peta Ustadz itu adalah soft copy-nya, seperti itu. Nah, kemudian datanya apakah harus peta? Tidak, bisa juga tabel, bisa juga grafik. Jadi output ini adalah hasil ya, tampilan, atau kita menampilkan data-data yang sudah kita olah melalui sistem informasi geografi, seperti itu. Nah, di dalam SIG juga ada dong komponen-komponennya. Kemarin kan peta juga ada komponen. Kemudian penginderaan jauh juga ada komponen. Nah, SIG juga ada komponennya loh. Apa aja nih anak-anak komponen-komponen SIG? Yang pertama nih, ada hardware. Hardware-nya ini apa kira-kira? Karena kita tadi sudah mengatakan bahwa SIG berhubungan dengan kegiatan komputerisasi ya, menggunakan komputer. Nah, jadi hardware-nya jelas dong, komputer, entah CPU atau monitornya atau mouse, keyboard. Nah, itu juga termasuk hardware-nya anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian software ini bisa juga data-data satelit. Software bisa data satelit. Kemudian software-nya yang lain adalah aplikasi-aplikasi SIG. Ya, aplikasi-aplikasi SIG itu merupakan software. Software kan kalau kalian di SMP pernah belajar komputer ya. Software itu kan aplikasi-aplikasinya. Misal kalau aplikasi SIG itu Ustadz sih biasanya menggunakan ArcGIS ya. Ketika Ustadz kuliah dulu, Ustadz biasanya menggunakan ArcGIS untuk membuat peta. Nah, dengan memanfaatkan citra-citra dari satelit. Kemudian selain ArcGIS bisa juga NV. Nah, namanya aplikasinya adalah NV. Nah, itu adalah dua aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi dalam SIG. Kemudian metode ini banyak sekali anak-anak. Bisa overlay itu kita menggabungkan beberapa peta menjadikan satu peta, kayak ditumpuk-tumpuk gitu anak-anak ya, menggabungkan peta ditumpuk-tumpuk. Itu adalah sebuah metodenya, bagaimana kita mengolah datanya, itu mengolah data yang kita peroleh di dalam sistem informasi geografi. Nah, kemudian komponen lain selain metode, nah ini data. Data ini yang paling penting anak-anak. Data bisa juga data peta, citra satelit, tabel, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali sebenarnya data yang bisa kita olah di dalam sistem informasi geografi. Kemudian ada orang. Nah, orangnya ini adalah penggunanya. Semisal Ustadz ataupun kalian, kalau kalian membuat peta di aplikasi-aplikasi SIG, nah kalian adalah penggunanya atau orangnya yang menggunakan SIG atau yang mengolah data SIG. Bisa juga semisal Ustadz punya peta yang dari hasil olahan SIG, kalian analisis petanya, kalian baca, nah kalian juga pengguna, itu namanya anak-anak. Jadi komponennya adalah yang pertama hardware, kemudian software, ada metode, data, kemudian ada orang. Seperti itulah komponen-komponen di dalam SIG. Untuk pemanfaatannya tadi sudah Ustadz jelaskan ya, di peta konsep Ustadz itu banyak sekali anak-anak. Semua bidang itu butuh SIG. Semua bidang butuh SIG, bidang sumber daya alam. Kita bisa memetakan persebaran sumber daya alam dengan menggunakan SIG. Bisa. Kemudian perencanaan ruang, apalagi perencanaan ruang, tentu saja bisa. Kependudukan, semuanya butuh SIG anak-anak. Nah, kalau bidang militer nih, bidang militer itu bisa kita memantau keadaan musuh semisal lagi perang ya. Semisal semoga saja tidak terjadi perang ya. Nah, kalau semisal perang, nah kita bisa mendeteksi keadaan musuh. Nah, bagaimana nih pertahanannya musuh itu seperti apa? Kemudian ada di mana aja persebarannya musuh-musuh kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan sistem informasi geografi. Semuanya butuh sistem informasi geografi anak-anak. Nah, jadi betapa pentingnya kita belajar geografi. Nah, inilah SIG itu ya, makanannya kita di geografi. Kecanggihannya geografi itu ada SIG nih anak. Semua butuh. Kalian mau lihat keanekaragaman hayati, hewani, butuh SIG. Kita petakan. Nah, jadi itulah kehebatannya orang geografi anak-anak. Jadi sudah paham kan tentang gambaran-gambaran di SIG? Sudah paham? Oke, baik. Sekian penjelasan materi dari Ustadz. Nah, karena ini yang terakhir ya, SIG itu adalah materi terakhir di KD 3.2. Nah, silakan anak-anak dibaca-baca lagi mulai dari pemetaan, penginderaan jauh, dan juga SIG. Yang tidak mengerti, silakan WA Ustadz, jangan malu-malu. Ustadz, saya mau tanya nih, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan ya. Bila ada salah kata, Ustadz minta maaf. Jangan lupa minggu depan kita ada ulangan harian. Jangan lupa membaca buku, rajin-rajinlah membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء